Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam, a'ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saleh dan salihah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Tiada lain adalah dalam rangka menghadirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtu aflaka. Jika bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan langit, bumi dan segala isinya, terlebih dahulu Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad terpancar dari mulai pelipis kening Nabi Adam alaihissalam, turun-temurun ke Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, kesininya terus turun kepada Abdul Muttalib sebagai kakek baginda Nabi Muhammad, dan semakin memancar sinar Nur Muhammad di kening Sayyid Abdullah. Maka tatkala lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu sinar Nur Muhammad terpancar di barat sampai ke timur. Saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah sebagai ibunda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengalami kontraksi. Bahkan saat melahirkan senang-senang saja, tidak merasa kerepotan, tidak merasa kelelahan, biasa-biasa saja saat lahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan penuh rasa gembira. Dari mulai ikan-ikan loncat-loncat, menari-nari, girang gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Pohon-pohon pun sama menari-nari. Dan bahkan kakek baginda Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, langsung membawa bayi Muhammad tawaf mengelilingi Ka'bah dan langsung diberi nama Muhammad, saking bahagianya. Kebahagiaan itu pun dirasakan oleh pamannya Abu Lahab. Dia pun bangga, bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dia keliling ke sana kemari menceritakan bahwasanya dia mempunyai keponakan seorang laki-laki. Dengan penuh kebahagiaan dia ceritakan. Dan bahkan Abu Lahab ini mengekspresikan kebahagiaannya dengan memerdekakan budak belian miliknya yang bernama Suwaibah. Dan Suwaibah ini kemudian menjadi orang lain pertama yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW itu pula tanam-tanaman subur, buah-buahan subur sehingga ranum-ranum. Bahkan kambing-kambing yang tadinya susunya kurang, maka saat itu susu-susu kambing hasilnya melimpah ruah. Itulah dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa saudara-saudaraku yang berbahagia, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita pun harus berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Sebab kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah karunia tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Mana bahwasanya Rasulullah SAW lahirnya ke muka bumi ini menjadi rahmat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Kata Allah dalam Al-Quran tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jelas bahwa baginda Nabi Muhammad terlahir menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mendapatkan rahmat, kata Allah dalam Al-Quran berikutnya dalam surat Yunus ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, sekali lagi kita patut bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu kisah, bahwasanya Ibnu Abbas pernah bermimpi tentang keutamaan berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dalam mimpinya, Ibnu Abbas bertemu dengan Abu Lahab. Dan Abu Lahab tatkala hari Senin siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, kenapa engkau diringankan siksa di kala hari Senin?" Maka bagaimana jawab Abu Lahab? Kata Abu Lahab, "Wahai Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya aku dulu berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kebahagiaanku itu diantaranya aku memerdekakan budak belianku yang namanya Suwaibah." Jadi anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, berkat bahagianya Abu Lahab dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, di antaranya Allah meringankan hukuman terhadap Abu Lahab. Tentunya apalagi kita sebagai orang yang beriman, yang mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, andai kata kita berbahagia, tentunya kita akan kecipratan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab saja yang merupakan orang kafir, bahkan pembenci, musuh besar baginda Nabi Muhammad SAW, dengan bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, ia pun diringankan. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah,
Itulah antaranya tentang kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi kita harus berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, karena kelahiran Nabi Muhammad SAW itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk kita sekalian kebagian rahmat dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin